Yang kedua, agama ternoda, Allah ternoda. Ini gimana logikanya? Kok Allah bisa ternoda gitu loh? Allah itu kan karena agama, nabi, kitab suci itu nggak bisa dinista. tiba kita anggap ternoda. Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Secara bahasa gini loh Pak, saya itu adalah pelaku subjek. Oke. Bapak yang dikenai perbuatan adalah objek. Sedangkan kata kerjanya namanya predikat. Saya menista Pak Ahmad misalnya. Pak Ahmad nggak nista Pak. Betul. Tapi saya melakukan penistaan. Nah itu yang dihukumi. Nah, itu. Ini yang dimaksud. Assalamualaikum rekan filah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dosen yang menyuruh Allah lapor ke polisi dan menyebut bahwa nggak ada yang namanya penistaan agama. Agama itu nggak bisa ternistakan. Nah, ikhwan filah, mari kita simak aja videonya dan di akhir video nanti kita akan membantah syubhat yang dia sampaikan. Berikut adalah videonya. Yang kedua, agama ternoda, Allah ternoda. Ini gimana logikanya? Kok Allah bisa ternoda gitu loh? Allah itu kan maha tinggi. Subhanallah. Allah berfirman saja malaikat pingsan. Hanya Jibril yang mampu mendengar firman-Nya. Tiba-tiba kita anggap ternoda. Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Nah ini ikhwan filah. Jadi dia menyebut Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya untuk bikin laporan jika ada orang yang menista Allah. Ya kan? Astagfirullah. Laporkan siapa menodai dia. Kan nggak mungkin. Karena itu ketika kita melakukan personifikasi pada Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan Allah ternoda, agama ternista. Coba agama yang berisi nilai-nilai yang sangat tinggi, sangat luhur bisa ternista. Oh, kalau gitu kita menganut satu nilai-nilai yang bisa ternista dong. Itu. Nah, ini kita akan membantah syubhatnya dia nanti ikhwan filah. Itu nggak masuk dalam logika saya. Perilakunya dianggap nyeleneh Pak Kiai di lingkungan pondok pesantren, harusnya nggak ada salahnya. Kalau penyimpangan juga tadi disampaikan. Kalau misalnya saya Panji Gumilang dianggap nyeleneh, sebut nyeleneh. Kalau dianggap bersalah, biarkan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Jangan bilang dia tersesat, jangan bilang dia ternoda. Boleh saya jawab? Nah ikhwan filah, jadi memang keterlaluan banget ya kemudian menyuruh Allah untuk lapor ke Polda Metro Jaya. Ini sama aja kemudian kayak orang-orang kafir Quraisy yang minta diazab oleh Allah. Kenapa? Ya karena mereka kemudian nggak percaya dengan azab Allah saat mereka kemudian memperolok-olok agama Allah dan mengolok-olok Nabi Muhammad dan mengolok-olok syariat agama Islam. Ya kemudian nggak jauh berbeda seperti itu ikhwan filah. Nah selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Felix Xiao, yang mana Ustadz Felix Xiao ini membantah seseorang yang juga berpemikiran sama dengan dosen yang tadi. Berikut adalah videonya. Ini memang kemudian ada unsur kesalahan di sana, mencemarkan juga. Tapi masuk tidak dalam unsur penistaan agamanya? Ya, saya pribadi itu dari dulu tidak pernah sependapat dengan soal penistaan agama. Kenapa? Karena agama, nabi, kitab suci itu nggak bisa dinista. Nah, nggak bisa dinista. Ini pemikirannya sama dengan pemikiran dosen UIN yang tadi. Yang terjadi adalah penganutnya itu bisa tersinggung, bisa merasa terlecehkan begitu. Karena itu kalau ada ayat atau pasal penistaan agama itu akan menjadi pasal karet dan itu akan berdampak buruk bagi kehidupan kita dalam konteks kebinekaan, keragaman gitu. Nah, katanya kalau ada pasal penistaan agama, pasal karet. Orang pasal penistaan presiden aja ada gitu kan ya, masa pasal penistaan agama nggak ada? Berarti lebih tinggi derajatnya presiden daripada agama dan daripada Nabi Muhammad gitu kan ya. Bayangkan Sebelum melanjutkan penjelasan Ustadz Felix tadi, kita ke Pak Nurholis untuk memperjelas lagi. ya, Apakah penyebutan Muhammad dan Maria itu menurut Anda tadi tidak mengandung unsur penistaan agama atau sudah berubah pikiran setelah mendengarkan penjelasan Ustadz Felix Xiao mungkin Pak Nurholis? kalau mengandung unsur penistaan itu mengandung, tapi yang nista itu livingnya, bukan Muhammadnya, bukan Marianya, itu Jadi maksud memang saya. ada betul, ada unsur penistaan agama betul artinya ya? Udah Ya? selesai gitu. Ya, gimana Kalau Bang? Bang begitu kita maksud. Gimana Ya kan sih? boleh dong punya Iya. pemahaman seperti itu. Misalnya gini, analoginya gini, misalnya Iya. Bang Egy menghina saya, saya belum tentu hina, kan Benar, gitu. benar. Justru yang terhina Benar. bisa jadi Bang Egy kan Benar, gitu kan? benar, benar, Itu. Pak. Itu yang kita persoalkan. Makanya Iya. sebagai penulis saya coba jelas Karena secara itu- bahasa kali ya. Nah, Secara bahasa gini loh Pak. Ya. Dengerin Saya itu penjelasan adalah Ustadz pelaku Felix. subjek.
Oke. Bapak yang dikenai perbuatan adalah objek. Ya. Sedangkan kata kerjanya namanya predikat. Saya menista Pak Ahmad misalnya. Pak Ahmad nggak nista, Pak. Betul. Tapi saya melakukan penistaan. Penistaan. Nah, itu yang dihukumi. Nah, itu. Ini yang dimaksud. Nah, ini dia ikhwan fillah maksudnya. Artinya apa? Artinya ya memang kemudian ada orang yang menista agama. Bisa terjadi yang namanya itu penistaan agama. Kenapa? Karena ada orang, ada subjek yang menistakan objek, menistakan agama, maka disebut bahwa orang tersebut menistakan agama. Jadi, misalnya Allah disuruh lapor ke Polda Metro Jaya, ini kan nggak masuk akal. Oke, ikhwan fillah, itulah tadi kemudian penjelasan dari Ustadz Felix Xiao, dan di sini kita bisa simpulkan bahwa yang namanya penistaan agama itu memang ada, dan yang harus dihukumi adalah orang yang menista agama. Walaupun agama itu, walaupun Allah itu dinastiakan oleh 1 juta umat manusia atau seluruh manusia di bumi, ya Allah tetap mulia gitu kan ya, walaupun seluruh muka bumi nggak ada yang ibadah kepada Allah, nggak kemudian mengurangi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ikhwan fillah, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.